Bab 201. Itu adalah semburan api dari api inti bumi milenium. Penghalang energi Xiang Shaoyun langsung hancur saat api itu mencoba bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Perubahan mendadak itu membuat Xiang Shaoyun sangat ketakutan. Dia baru saja menyaksikan sendiri api inti bumi milenium membakar dua orang hingga hangus beberapa saat yang lalu. Xiang Shaoyun dengan cepat mengeluarkan batu bintang dingin dan melepaskan kekuatan es terakhir yang masih dimilikinya untuk melawan api yang menyerang. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya melepaskan kekuatan buah es salju, membentuk lapisan es di tubuhnya. Itu menyelamatkannya dari terbakar seketika oleh api inti bumi milenium. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Xiang Shaoyun bertanya pada dirinya sendiri dengan cemas. Dia jelas bahwa setelah menarik perhatian api inti bumi milenium, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Dia harus memikirkan cara untuk membebaskan dirinya. Selain Xiang Shaoyun, orang lain yang belum mendapatkan persetujuan api inti bumi milenium juga diserang. Ah! Ratapan pilu mulai menggema di udara saat tiga dari mereka seketika terbakar. Pengawas paviliun tepi awan, Qian Chen, termasuk di antara ketiganya. Dari ketiganya, hanya satu yang berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan harta karun elemen es, namun, begitu dia meninggalkan kawah, dia dikelilingi oleh sejumlah besar binatang api. Kelangsungan hidupnya pada akhirnya sangat tidak mungkin. Jelas bahwa api inti bumi milenium tidak berniat membiarkan mereka yang menginginkannya pergi. Hanya mereka yang mendapatkan persetujuannya yang akan memiliki kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Xiang Shaoyun tidak peduli dengan orang lain karena dia sendiri sedang dalam masalah besar. Dia terus berpikir, merumuskan berbagai rencana untuk menyelamatkan dirinya dari kesulitannya. Domain jiwa neter di dalam kepalanya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau menahan api. Hal yang sama berlaku untuk ikat kepala jiwa naga neter. Satu-satunya hal yang dimilikinya yang dapat menahan kekuatan api inti bumi milenium adalah petir ungu bawaannya. Namun, dia tidak akan mampu mempertahankan penghalang energi yang didukung oleh tulang petirnya untuk waktu yang lama, karena tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Jika tingkat kultivasinya 2 atau 3 tingkat lebih tinggi, petir ungu bawaannya akan berada pada level yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, lingkungan seperti ini sama sekali tidak akan menimbulkan masalah baginya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menyerah dan mencoba melarikan diri, dia melihat sekilas kulit manusia di lautan kosmos astralnya. Itu adalah kulit manusia yang dia peroleh di tambang sekte Black Hill bersama Dong Xiwan. Di kulit manusia itu terdapat beberapa aksara dari bahasa kuno yang tidak dapat dipahami Xiang Shaoyun, itulah sebabnya dia mengabaikan kulit itu selama ini. Dia telah memutuskan untuk mencari tahu arti aksara-aksara itu ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Entah mengapa, ia tiba-tiba teringat akan kulit itu. Mungkin karena ia tiba-tiba teringat bagaimana kulit itu selamat dari serangan pedangnya dan tetap baik-baik saja meskipun terbakar. Jelas sekali bahwa kulit itu tidak sesederhana kelihatannya. Sialan, aku harus mencobanya. Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatian dan melakukan apapun yang dia bisa. Dia mengeluarkan kulit manusia dan membungkusnya di tubuhnya. Kulit itu elastis, dan seperti jaket kulit, ia membungkus tubuh Xiang Shaoyun. Saat kulit manusia itu dilepas, api di sekitarnya tidak lagi mampu melukai Xiang Shaoyun. Bahkan, api itu seolah-olah memiliki semacam rasa takut naluriah karena dengan cepat menjauh dari kulit tersebut. Berhasil. Xiang Shaoyun sangat gembira, dan kesadaran itu menenangkannya. Beberapa saat yang lalu, dia masih sangat cemas hingga berkeringat deras. Sekarang, dia akhirnya memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, dia terlalu optimis. Api inti bumi milenium itu sepertinya menyimpan dendam, dan segera mengirimkan makhluk api ke arahnya. Bajingan! Apa kau tidak memberiku kesempatan sama sekali? Xiang Shaoyun mengumpat. Tanpa ragu, dia mulai mendaki kawah. Dia akan memikirkan langkah selanjutnya setelah berhasil keluar dari sana. Namun, monster api itu bergerak lebih cepat darinya. Mereka mulai menyemburkan lidah api yang mengerikan ke arahnya. Xiang Shaoyun membelakangi para monster itu. Meskipun dia bisa merasakan serangan yang datang, dia tidak bisa menghindarinya karena dia masih memanjat dinding. Tepat ketika dia bersiap untuk terkena serangan, lidah api itu berhenti ketika mencapai dirinya dan terpecah ke samping, meninggalkannya tanpa luka. Hah! Aku baik-baik saja. Xiang Shaoyun benar-benar terkejut. Pada saat itulah serangan baru dimulai, dan semburan api yang lebih dahsyat datang kepadanya dari makhluk-makhluk api. Kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Lidah-lidah api itu berhenti dan terpecah ke samping saat mencapai Xiang Shaoyun, sama sekali tidak melukainya. Kulit manusia kebal terhadap api. Xiang Shaoyun sangat gembira ketika sampai pada kesimpulan ini.
Saat menyadari hal itu, sebuah pikiran gila muncul di kepalanya untuk melancarkan serangan balik ke api inti bumi. Maka, dengan kulit manusia yang menutupi tubuhnya, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah makhluk api itu. Dia sekarang kebal terhadap makhluk api itu, tetapi mereka tidak kebal terhadapnya. Mati! Xiang Shaoyun berteriak. Energi pedang dahsyatnya melesat keluar disertai dengan niat pedang yang tak tertandingi, membunuh satu demi satu monster api. Gemuruh! Gemuruh! Tindakannya memicu serangkaian ledakan di kawah, yang membuat orang-orang di sana semakin panik. Bajingan! Pergi sekarang juga atau aku tidak akan mengampunimu, Huo Linfei adalah orang pertama yang berteriak pada Xiang Shaoyun. Mereka semua sibuk memurnikan gelombang energi yang dikirim oleh api inti bumi milenium. Karena itu, mereka tidak bisa melakukan hal lain. Apa yang dilakukan Xiang Shaoyun sangat membuat mereka marah. Sang biksu juga berkata, Amitabha, sang dermawan, bukanlah takdirmu untuk mendapatkan api inti bumi. Silakan pergi. Chen Zilong berkata, hanya mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan api inti bumi yang akan memilikinya. Pergilah dulu. Aku akan melawanmu setelah menjinakkan api inti bumi. Kalian semua mengira api inti bumi sudah menjadi milik kalian. Hah! Api itu milik tuan muda ini, kata Xiang Shaoyun dengan kilatan gila di matanya. Dia memutuskan untuk mengabaikan semua kehati-hatian. Dengan kekebalan yang diberikan kepadanya oleh kulit manusia, dia bisa mencoba pergi sampai ke api inti bumi dan memanennya dengan paksa. Saat dia mengambil keputusan itu, dia berhenti memanjat dan mulai meluncur turun dari dinding lagi. Api inti bumi milenium ini sudah memiliki kecerdasan tertentu. Usianya jelas bukan hanya 1000 tahun. Api ini pasti telah terbentuk selama beberapa milenium. Api inti bumi milenium seperti ini memiliki peluang untuk mencapai level berikutnya, dan memiliki daya hancur yang menakjubkan dibandingkan dengan api inti bumi milenium lainnya. Xiang Shaoyun tidak mau repot-repot mempertimbangkan apakah dia mampu menaklukkan api itu. Dia hanya ingin meminjam kekuatan apinya untuk memurnikan tulang harimau putih menjadi pedangnya. Ketika api inti bumi milenium melihat apa yang sedang dilakukannya, ia mengirim sejumlah besar binatang api ke arahnya. Para monster api menyerbu maju tanpa rasa takut, melancarkan serangan api tanpa henti ke arah Xiang Shaoyun. Sampai-sampai ia mulai bertanya-tanya apakah kulit manusia dapat bertahan dari bombardir semacam itu. Untungnya, kulit manusia tidak mengecewakan, karena berhasil bertahan dari semua serangan tersebut. Xiang Shaoyun menjadi sangat bersemangat saat ia menyerbu ke bawah dan menyerang tanpa rasa takut. Dengan pedangnya, ia membunuh satu demi satu monster api. Ledakan dari kematian itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, yang lainlah yang menderita. Dan dengan demikian, kekacauan meletus di kawah tersebut. Bab 202. Ruang di dalam kawah itu luas, tetapi tidak cukup luas untuk menampung ledakan begitu banyak makhluk api. Kekacauan tersebut menyulitkan orang-orang yang mencoba memurnikan api inti bumi milenium untuk berkonsentrasi. Beberapa dari mereka bahkan terseret ke dalam kekacauan dan diserang oleh makhluk api tersebut. Dasar bajingan terkutuk. Jika aku gagal karena ini, aku akan membunuhmu. Huo Linfei berteriak marah setelah menghindari serangkaian serangan dari binatang buas api. Amitabha. Tanpa debu dan tanpa kotoran. Tanpa pamrih dan tanpa pikir panjang. Kehendak yang teguh, sial. Bahkan seorang Buddha pun akan marah dalam situasi ini. Dermawan, jika kau bersikeras untuk tetap tinggal, jangan salahkan aku jika aku memutuskan untuk mengirimmu kembali ke roda reinkarnasi, kata biksu muda itu. Ia tak lagi mampu menahan diri setelah dihujani serangan makhluk api yang tak ada habisnya. Kilatan kebencian muncul di wajah Fan Ren yang tampak jujur saat dia menatap Xiang Shaoyun. Dia sangat ingin mencabik-cabik Xiang Shaoyun. Bahkan Chen Zilong dan Li Yaxuan pun memasang ekspresi tidak enak saat menatap Xiang Shaoyun dengan penuh kebencian. Adapun Xiang Shaoyun, dia sama sekali mengabaikan mereka dan terus meluncur menuruni dinding sambil mengayunkan pedangnya tanpa henti. Dengan kulitnya, dia tidak perlu repot-repot membela diri. Dengan demikian, dia memasuki mode kesatuan manusia pedang dan mengirimkan niat pedangnya kemana-mana, membunuh sesuka hatinya. Setiap monster api yang terbunuh memicu ledakan lain. Ledakan-ledakan itu memenuhi kawah dengan api, membuat siapapun sulit menenangkan pikiran atau tetap fokus. Itu sendiri sudah cukup membuat marah semua orang di sana. Tiba-tiba, seseorang berteriak panik, api inti bumi milenium sedang tenggelam. Teriakan itu menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat ke arah sana, mereka mendapati bahwa api inti bumi milenium itu memang tenggelam ke dalam lava. Kemungkinan besar ia ketakutan oleh kekacauan yang ditimbulkan Xiang Shaoyun, sehingga sekarang ia mencari perlindungan di dalam lava. Lava itu terlalu panas untuk didekati siapapun. Bahkan kultivator alam raja pun tidak akan mampu mendekatinya. Jadi,
begitu api inti bumi tersembunyi di dalam lava, hanya kultivator alam kaisar yang memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Semua orang geram menyadari hal itu. "Nak, aku pasti akan membunuhmu," teriak Huo Linfei kepada Xiang Shaoyun sebelum langsung menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Selain dia, biksu muda dan Fan Ren melakukan hal yang sama. Mereka semua adalah eksistensi puncak di alam transformasi dan tidak lebih lemah dari Xiang Shaoyun. Bahkan, mereka sedikit lebih kuat darinya. Ketiganya menyerang bersamaan, mengirimkan 3 serangan berbeda yang menghantam Xiang Shaoyun. Huo Linfei mengayunkan pedangnya yang menyala, biksu muda itu menghentakkan telapak tangannya ke depan, dan Fan Ren mengayunkan pedangnya yang besar. Ketiga serangan itu memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi masing-masing tidak diragukan lagi sangat dahsyat. Xiang Shaoyun sedang sibuk membunuh binatang buas api ketika dia merasakan serangan yang datang. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke arah 3 serangan itu. Dia tidak menyangka bahwa kulit manusia juga kebal terhadap serangan yang datang. Itu sama sekali tidak mungkin. Gemuruh, gemuruh. Serangan-serangan itu bertabrakan, menciptakan serangkaian ledakan. Xiang Shaoyun tidak memiliki keunggulan apapun saat tergantung di dinding. Dampak dari menghentikan ketiga serangan itu menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan terus meluncur ke bawah dinding. Huo Linfei memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkamnya, menghempaskan pedangnya yang menyala ke bawah. Teruslah berguling sampai ke bawah. Seekor naga berapi terbang keluar dari pedang yang menyala dan menghantam tempat Xiang Shaoyun bergelantungan, menyebabkan dia meluncur ke bawah dengan kecepatan yang lebih cepat. Xiang Shaoyun sigap, dan dia segera melompat ke atas seekor binatang api di dekatnya, menendangnya, dan melesat pergi. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Huo Linfei. Dengan niat pedang yang tertanam di dalamnya, tebasan yang dia kirimkan hampir tak terbendung. Huo Linfei juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Begitu energi pedang melesat ke depan, dia menempatkan pedangnya di depannya dan memblokir tebasan yang datang. Meskipun begitu, dia terlempar ke dinding. Jelas sekali Xiang Shaoyun yang lebih unggul dalam pertarungan itu. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak memanfaatkan kesempatan untuk menstabilkan diri di dinding, biksu muda itu tiba. Biksu itu melantunkan kitab suci Buddha tanpa henti sementara lidah api tebal membentuk simbol Buddha di telapak tangannya. Kemudian dia menembakkannya ke arah Xiang Shaoyun. Serangan itu sangat gagah berani dan melampaui kekuatan kultivator alam transformasi puncak biasa. Dari serangan itu, jelas bahwa biksu muda itu juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan kultivator alam raja. Karena Xiang Shaoyun berada di udara tanpa pijakan, dia bahkan tidak bisa mengubah arah atau kecepatan geraknya. Dia hanya bisa melepaskan petir ungu bawaannya dan melayangkan pukulan ke arah serangan yang datang. Tinjunya melesat ke depan seperti sambaran petir. Serangan itu berbenturan dengan serangan Buddha, seketika menciptakan ledakan petir dan api yang dahsyat. Kedua kekuatan yang berbeda itu tidak mampu saling menyerang. Sebaliknya, binatang api di dekatnya lah yang tewas akibat benturan tersebut. Adapun Xiang Shaoyun, benturan itu membuatnya terjatuh. Sial! Wajah Xiang Shaoyun berubah muram saat dia dengan cepat menebas monster api di dekatnya dengan pedangnya, menyebabkan monster api itu meledak. Dampak ledakan itu mendorong Xiang Shaoyun ke samping, memungkinkannya untuk menusukkan pedangnya ke dinding dan menghentikan jatuhnya. Fiuh! Aku hampir kencing di celana. Xiang Shaoyun berkeringat dingin karena ketakutan. Tanpa ragu, dia mulai memanjat. Karena api inti bumi milenium telah menyembunyikan dirinya di dalam lava, prioritas barunya adalah melarikan diri. Tapi tentu saja, yang lain tidak lagi membiarkannya pergi hidup-hidup. Di atasnya, Fan Ren telah menggali sebuah batu besar, dan saat ini, batu itu jatuh tepat di atasnya. Lanjutkan saja sampai ke bawah, teriak Fan Ren. Batu besar itu hanya berbobot beberapa ratus kati, tetapi dikombinasikan dengan kekuatan yang digunakan Fan Ren saat melemparkannya, bobotnya mencapai beberapa puluh ribu kati. Sialan! Xiang Shaoyun mengumpat dan dengan cepat bergeser ke samping. Namun di dinding, kecepatannya jauh lebih lambat daripada batu yang jatuh. Karena itu, dia akhirnya terpaksa mengayunkan pedangnya dan menghancurkan batu itu. Itu bukan satu-satunya serangan yang dihadapi Xiang Shaoyun. Binatang api itu masih terus menyemburkan lidah api ke arahnya berulang kali. Meskipun serangan itu tidak dapat melukainya, serangan itu tetap memperlambat gerakannya secara signifikan. Selain itu, Huo Linfei dan biksu muda itu telah tiba sekali lagi. Keduanya menyerang tanpa henti, memaksa Xiang Shaoyun untuk melarikan diri kemana-mana dengan menyedihkan. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk lari. Apa kalian benar-benar tidak akan memberiku jalan keluar? Xiang Shaoyun berteriak kepada mereka. Kami sudah menyuruhmu pergi tadi, tapi kau menolak. Sekarang kau mati, kata Huo Linfei, masih dengan amarah yang meluap. Wahai dermawan,
Sudah saatnya kau kembali ke roda reinkarnasi, kata biksu muda itu. Ingat kata-kata itu. Jika aku selamat hari ini, aku akan datang untuk mengambil nyawa kalian, sumpah Xiang Shaoyun. Tepat setelah itu, Huo Linfei, biksu muda, dan Fan Ren kembali menyerang. Kali ini, dia tidak lagi bisa menghindar atau menangkis serangan, dan dia terjatuh tanpa daya. Di bawahnya terbentang lautan lava yang dipenuhi kekuatan api yang dahsyat. Siapapun yang jatuh ke dalam lava akan langsung hancur. Akankah Xiang Shaoyun selamat dari jatuh? Bab 203. Orang-orang di sana menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Xiang Shaoyun jatuh tepat ke dalam kolam lava. Akhirnya, dia mati, kata Huo Linfei dingin. Biksu muda itu juga menimpali, Amitabha. Sang dermawan, engkau kini berada di surga. Semoga engkau menjadi orang yang baik di kehidupanmu selanjutnya. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar tentang biksu muda itu. Biksu muda itu jelas bukan orang yang berbudi luhur. Mereka benar. Biksu muda itu bernama Mingkong, dan dia adalah murid yang diusir dari Buddhisme. Dia mungkin tampak berbudi luhur dan baik hati, tetapi dia memiliki hati yang gelap dan kejam. Ayo pergi, kata Chen Zilong. Dia tidak merasakan apapun meskipun menyaksikan semua yang terjadi. Li Yaxuan mengangguk dan pergi bersama Chen Zilong. Bagi mereka, Xiang Shaoyun hanyalah orang yang lewat dalam hidup mereka yang agak mereka hormati. Dia tidak cukup penting sehingga mereka akan mengingatnya. Sebenarnya, mereka pun sempat ingin menyerang Xiang Shaoyun. Satu-satunya alasan mereka tidak melakukannya adalah karena mereka terlalu sombong untuk bergabung dengan begitu banyak orang. Setelah Chen Zilong dan Li Yaxuan pergi, yang lain pun ikut pergi satu persatu. Mereka tidak tahan lagi untuk tinggal. Api inti bumi milenium telah tenggelam ke dalam lava. Dengan demikian, mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan api inti bumi milenium. Lagi pula, mereka juga tidak bisa tinggal lama, para binatang api telah mengamuk dan menyerang mereka tanpa henti. Pada titik ini, mereka akan senang jika bisa pergi dengan selamat. Bahkan setelah kelompok itu pergi, orang-orang masih terus berdatangan. Sebagian besar dari mereka terbunuh, dan sisanya terpaksa mundur. Tak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan api inti bumi milenium. Gong Qingyin juga tiba bersama Gong Fen, tetapi kelompok mereka tidak mampu melewati monster api dan gagal mendekati kawah. Pada akhirnya, Gong Fen mengetahui bahwa bahkan orang-orang seperti Chen Zilong dan Huo Linfei terpaksa kembali dengan tangan kosong. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah juga dan membuat keputusan tegas untuk mundur. Di sisi lain, Gong Qingyin tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal dan menunggu Xiang Shaoyun. Saat itulah dia bertemu dengan Li Yaxuan. Kau sedang menunggu seseorang, tanya Li Yaxuan. Gong Qingyin memberi hormat pada Li Yaxuan sebelum menjawab, ya, Nona Li. Jangan khawatir. Dia tidak akan muncul lagi, kata Li Yaxuan. Mengapa? Tanya Gong Qingyin dengan cemas. Dia jatuh ke dalam lahar, kata Li Yaxuan. Dia menambahkan, bahkan seorang raja pun tidak bisa selamat dari lahar itu. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menunggu jawaban Gong Qingyin. Gong Qingyin merasa seperti disambar petir saat berdiri di sana dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia menatap ke arah kawah dan bergumam, bagaimana mungkin dia meninggal begitu saja. Bukan berarti dia sangat dekat dengannya, tetapi melalui interaksi singkat yang mereka lakukan, dia mendapati dirinya mengembangkan perasaan aneh terhadapnya, perasaan yang tidak bisa dia hilangkan. Mendengar berita itu tiba-tiba, dia merasa sangat sedih hingga tiba-tiba ingin langsung berlari ke kawah gunung berapi. Kecerdasannya tetap menang, dan dia tidak sampai melakukan sesuatu yang gegabah. Setelah berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, di lembah sungai emas, semua orang mengira kau sudah mati, tetapi kau selamat. Kali ini, aku percaya kau akan kembali dari kematian. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan tekad bulat. Kejadian ini membuatnya merasa bahwa dirinya terlalu lemah. Karena itu, dia memutuskan untuk bergabung dengan paviliun batas awan dan fokus pada kultivasi. Dia juga ingin memegang kendali atas takdirnya sendiri. Akhirnya, rombongan orang yang datang mencari api inti bumi itu pergi. Namun, jumlah orang yang tewas jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang berhasil selamat. Meskipun jumlah kematian sangat besar, orang-orang terus berdatangan tanpa henti. Setiap hari, banyak kultivator alam transformasi tiba untuk mencari api inti bumi milenium, dan setiap hari, banyak orang tewas di gunung api. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan api inti bumi milenium tersebut. Dalam sekejap, setengah tahun berlalu. Gunung api masih berdiri tegak, dan bahkan ada lebih banyak orang yang hadir dibandingkan sebelumnya. Namun, jumlah orang yang masih memburu api inti bumi milenium telah menurun.
Hal itu karena tersebar kabar bahwa setelah kemunculan terakhir api inti bumi milenium, api tersebut menghilang, dan kecil kemungkinan api inti bumi akan muncul kembali dalam waktu dekat. Sebagian besar orang yang berada di sini sekarang hanya datang untuk memanfaatkan lingkungan ini dalam pengembangan kekuatan api mereka. Harus diakui bahwa energi api di udara sangat pekat, dan itu adalah lingkungan yang sangat menguntungkan bagi mereka yang mengembangkan kekuatan api. Banyak orang telah berhasil menembus level di sini, dan perlahan-lahan, tempat ini dikenal sebagai tempat kultivasi yang sempurna. Hari ini, kolam lava di kawah gunung berapi itu bergelembung, tampak berbeda dari biasanya. Tak seorang pun tahu bahwa ada manusia hidup di dalam kolam lava tersebut. Manusia hidup itu tak lain adalah Xiang Shaoyun yang jatuh ke kolam itu setengah tahun yang lalu. Lava itu memiliki suhu yang sangat tinggi dan bahkan seorang raja pun tidak bisa bertahan lama di sana. Sungguh menakjubkan bahwa Xiang Shaoyun mampu bertahan hidup di dalam lava begitu lama. Tanpa ragu, itu semua berkat kulit manusia. Pada hari itu, setelah Xiang Shaoyun jatuh ke dalam kolam, kulit manusia itu tiba-tiba mulai memancarkan kekuatan unik dengan sendirinya. Aksara kuno di atasnya mulai bersinar dan mendorong lava menjauh, membentuk zona aman yang berfungsi sebagai tempat berlindungnya di dalam kolam lava. Selain itu, aksara-aksara kuno itu telah membentuk banyak simbol berkilauan yang mengorbit di sekelilingnya. Seluruh pemandangan tampak sangat menakjubkan dan penuh teka-teki, dan simbol-simbol itu memancarkan aura kuno dan mendalam yang mengalir tanpa henti ke dalam pikiran Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun telah menghabiskan setengah tahun terakhir untuk memahami dan menerima aura yang mendalam. Melalui pemahamannya, ia menemukan bahwa simbol-simbol tersebut mewakili teknik penjinakan api kuno tingkat atas. Itulah mengapa bahkan Xiang Shaoyun membutuhkan waktu yang lama untuk memahami makna simbol-simbol tersebut. Dia juga akhirnya mengerti mengapa kulit manusia kebal terhadap api. Itu karena pemilik kulit tersebut telah menjinakkan api tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, api biasa sama sekali tidak dapat melukai kulit tersebut. Mengenai apa yang terjadi pada kulit itu sehingga tetap berada di dalam gua, Xiang Shaoyun tidak tahu. Tapi dia tahu satu hal, dia telah mendapatkan keberuntungan besar. Teknik menjinakkan api sangat langka bahkan di antara sekte-sekte tingkat atas. Dengan keberuntungan yang didapatnya, yaitu teknik menjinakkan api kuno, dia tidak akan kesulitan menaklukkan api inti bumi yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Hari ini, Xiang Shaoyun akhirnya sepenuhnya memahami teknik penjinakan api dan akhirnya bisa mulai menundukkan api inti bumi milenium. Dia menyadari bahwa api inti bumi milenium tersembunyi di suatu tempat di dalam kolam lava. Sesekali, api inti bumi milenium akan menampakkan dirinya di hadapannya. Tetapi dia sibuk memahami teknik penjinakan api, jadi dia mengabaikannya selama ini. Tanpa membuang waktu, dia mulai menjelajahi kedalaman kolam. Sudah waktunya untuk memadamkan api inti bumi milenium. Bab 204. Api inti bumi milenium adalah nyala api yang baru berhasil menjadi nyala api tingkat tinggi setelah 1000 tahun pertumbuhan. Seluruh kawah gunung berapi adalah wilayah kekuasaan api inti bumi milenium, dan untuk saat ini adalah satu-satunya tempat di mana ia dapat bergerak bebas. Ini hanya akan berubah ketika ia menjadi api inti bumi 10 milenium. Pada saat itu, ia akan mampu berubah menjadi bentuk apapun yang diinginkannya dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah memperoleh teknik penjinakan api dari kulit manusia, Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan menyerah untuk menaklukkan api inti bumi yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jika orang lain yang jatuh ke dalam lava, meskipun orang itu selamat, bergerak bebas tetap tidak mungkin. Di tengah lautan lava murni dan kobaran api yang dahsyat, hampir mustahil untuk melihat dengan jelas. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk mencari api inti bumi milenium ketika berada di dalam lava. Namun, Xiang Shaoyun memiliki domain jiwa neternya, yang memungkinkannya merasakan sekitarnya dengan jelas. Bahkan, itu memberi Xiang Shaoyun pandangan penuh. Saat ini, Xiang Shaoyun sudah cukup mahir menggunakan domain jiwa neter. Dalam hati, ia berpikir, di masa depan, tidak akan ada yang bisa menyergapku lagi karena sekarang aku bisa dengan mudah merasakan lingkungan sekitarku. Sayang sekali jangkauannya masih terlalu pendek. Mungkin setelah tingkat kultivasiku meningkat dan kekuatan jiwaku tumbuh, jangkauannya juga akan bertambah. Dia bisa merasakan bahwa api inti bumi milenium tidak jauh di bawahnya. Selain itu, dia juga merasakan ada makhluk hidup di dekat api inti bumi milenium. Makhluk hidup itu bukanlah binatang buas iblis. Melainkan, itu adalah tumbuhan. Untuk saat ini, dia belum bisa merasakan dengan jelas tumbuhan apa itu. Dia harus mendekat untuk mengetahuinya. Tidak diketahui apakah api inti bumi milenium itu benar-benar merasakan kedatangannya, tetapi tiba-tiba api itu menjadi gelisah. Api itu terus berubah bentuk saat nyalanya berdenyut berulang kali, tampak sangat mistis.
Xiang Shaoyun maju dengan segenap kekuatannya, sama sekali mengabaikan lava di sekitarnya. Ketika dia berada di dekat api inti bumi milenium, api itu tiba-tiba berubah menjadi Raja Binatang Api sebelum menerkamnya. Dor! Dor! Kekuatan api yang mengerikan yang terpancar dari Raja Binatang Api ini jauh lebih menakutkan daripada api biasa. Bahkan senjata kelas Raja pun tidak akan mampu menghentikan serangan itu. Xiang Shaoyun sangat ketakutan, tetapi satu-satunya pilihannya adalah menutup mata dan berdoa agar kulit manusianya dapat menahan serangan tersebut. Kulit manusia itu layak disebut sebagai benda dari zaman kuno. Ketahanan apinya jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan Xiang Shaoyun. Serangan api inti bumi milenium tiba tetapi dihentikan oleh kekuatan tak berwujud yang dipancarkan kulit manusia itu. Xiang Shaoyun sepenuhnya terlindungi di dalam kulit tersebut. Api inti bumi milenium itu tidak dapat menerimanya. Ia menyerang terus-menerus tanpa hasil, membuatnya sangat marah hingga berubah bentuk menjadi wajah yang penuh amarah. Xiang Shaoyun sangat gembira mengetahui bahwa ia akan baik-baik saja menghadapi api inti bumi milenium itu. Haha, saatnya aku menjinakkanmu. Xiang Shaoyun berpikir dalam hati sambil mulai melafalkan mantra penjinakan api. Teknik yang disebut penjinakan api sebenarnya adalah teknik yang memungkinkan seseorang untuk membentuk semacam resonansi dengan api inti bumi, sehingga api inti bumi dapat merasakan niat baik penjinak. Hal ini akan memberitahu api inti bumi bahwa penjinak tidak akan menyakitinya dan bahkan akan memperlakukannya dengan baik, memberikan rasa keintiman. Kedengarannya sederhana, tetapi dibutuhkan banyak kesabaran dan ketekunan. Lagi pula, api inti bumi milenium hanya memiliki kesadaran yang samar, dan sebenarnya tidak mengetahui kata-kata yang diucapkan. Waktu dibutuhkan untuk menyampaikan rasa keintiman kepadanya. Keuntungan menggunakan teknik penjinakan api adalah setelah api ditaklukkan, kesesuaian antara penjinak dan api akan hampir sempurna, dan penggunaan api akan terasa jauh lebih alami. Xiang Shaoyun benar-benar mengosongkan pikirannya dan hanya fokus pada upaya memikat api inti bumi milenium. Api inti bumi milenium ini baru muncul belum lama ini. Karena itu, ia masih agak polos. Ketika merasakan niat baik yang coba disampaikan Xiang Shaoyun, ia perlahan menjadi tenang. Namun, ia tidak lagi dengan gegabah mendekati Xiang Shaoyun seperti sebelumnya. Beberapa hari berlalu, dan Xiang Shaoyun mendapati bahwa api inti bumi milenium itu tidak lagi terlalu menentangnya. Namun, ia tetap menolak membiarkan Xiang Shaoyun mendekatinya. Apa masalahnya di sini? Xiang Shaoyun merenung. Dengan teknik penjinakan api kuno miliknya, seharusnya dia bisa dengan mudah menjinakkan api yang tak berdosa ini. Namun dia tidak berhasil. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia mengerti masalahnya. Xiang Shaoyun berseru sambil menyadari, aku tidak menguasai kekuatan api. Dia hanya memiliki kekuatan petir dan emas di dalam dirinya, dan dia sama sekali tidak memiliki kedekatan dengan kekuatan api. Bahkan jika dia memiliki teknik penjinakan api, dia tetap tidak akan mampu membuat api inti bumi milenium mendekatinya. Jika dia benar-benar mengolah kekuatan api, menjinakkan api inti bumi milenium akan jauh lebih mudah. Kesadaran itu membuat Xiang Shaoyun merasa agak patah semangat. Seseorang mungkin bisa mengolah berbagai jenis kekuatan, tetapi kebanyakan kultivator hanya akan fokus pada satu jenis kekuatan saja. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan yang telah diputuskan untuk diolahnya. Mengembangkan lebih dari satu jenis kekuatan akan menyebabkan bintang batin seseorang terpecah dalam hal spesialisasi dan tidak mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan dari salah satu kekuatan yang dikembangkan. Tentu saja, ada juga manfaat dari mengembangkan banyak kekuatan. Seseorang akan sangat fleksibel selama pertempuran, dan kekuatan yang berbeda dapat saling melengkapi dalam situasi yang berbeda. Melalui kombinasi yang baik dari berbagai kekuatan, seseorang masih dapat melepaskan serangan yang sangat merusak. Sebagian besar kultivator akan memilih untuk mengolah 2 atau 3 jenis kekuatan jika mereka memutuskan untuk mengolah lebih dari satu kekuatan. Sangat tidak mungkin seseorang mengolah lebih dari 3 kekuatan karena itu hanya akan membuat segalanya menjadi rumit, menyebabkan kekuatan dari kekuatan tertentu menjadi lebih terbatas. Itulah mengapa Xiang Shaoyun ragu-ragu apakah dia harus mengolah kekuatan api. Di zaman kuno, ada orang-orang aneh yang hanya mengolah satu jenis kekuatan, mengisi ke-9 bintang dengan satu jenis energi dan mengendalikan kekuatan yang dipilihnya dengan sempurna. Orang seperti itu bahkan mampu langsung menarik semua energi dari bintang lawan, asalkan lawan tersebut juga mengolah jenis kekuatan yang sama. Melakukan hal itu juga akan menyebabkan ketidakseimbangan energi di bintang lawan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran diri lawan itu sendiri. Ada juga orang-orang luar biasa yang mengembangkan 2 jenis kekuatan, baik elemen yang berlawanan maupun yang saling melengkapi. Mereka dapat memanipulasi kekuatan tersebut sedemikian rupa sehingga kombinasi yang dihasilkan tidak lebih lemah daripada mereka yang hanya mengembangkan satu jenis kekuatan. Bahkan, kombinasi seperti itu jauh lebih luar biasa.
Adapun mereka yang menguasai 3 atau 4 jenis kekuatan, tidak ada catatan. Di sisi lain, ada catatan tentang mereka yang menguasai 5 jenis kekuatan, yang juga dikenal sebagai 5 elemen. Orang-orang ini tercatat memiliki fisik astral primal, fisik yang konon dilahirkan untuk pertempuran. Orang-orang dengan fisik ini secara alami memiliki 5 bintang, tetapi fisik ini berbeda dari fisik bintang 5 biasa. Ini adalah fisik yang secara bawaan memungkinkan seseorang untuk menyimpan 5 kekuatan berbeda dan mengubahnya menjadi energi astral primal yang akan membuat seseorang tak terkalahkan dalam pertempuran. Adapun mereka yang menguasai 6 jenis kekuatan atau lebih, orang-orang ini hampir selalu dikenal sebagai orang-orang dengan prestasi kultivasi yang biasa-biasa saja, pikir Xiang Shaoyun. Kemudian ia teringat sesuatu yang pernah dibacanya. 9 bintang hadir bersama, 9 asal kembali menjadi 1. Mampu menciptakan dan menghancurkan, hidup, mati, dan reinkarnasi dengan jentikan jari. Sebenarnya itu adalah teks dari sebuah ramalan. Artinya, melalui fisik bintang 9, seseorang dapat menyimpan 9 jenis kekuatan di dalam tubuhnya. Dengan itu, seseorang akan mampu menciptakan dan menghancurkan semua makhluk hidup, memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup, kematian, dan reinkarnasi semudah menjentikkan jari. Bab 205. Mengembangkan 9 kekuatan berbeda dengan fisik bintang 9 adalah sesuatu yang telah dicoba oleh banyak jenius sejak zaman kuno. Sayangnya, semuanya gagal. Itu adalah jalur kultivasi yang terlalu sulit untuk ditempuh. Bagian tersulit bukanlah mengumpulkan 9 jenis kekuatan, melainkan mengembangkan ke-9 kekuatan tersebut hingga batas maksimal, mencapai prestasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun Xiang Shaoyun memiliki fisik bintang 9 yang luar biasa, dia tidak begitu sombong hingga percaya dirinya mampu mengolah 9 kekuatan hingga ekstrim, mencapai titik di mana dia dapat menggabungkan 9 bintang menjadi 1. Dia baru mengolah 2 jenis kekuatan sejauh ini dan sudah merasa kewalahan. Bahkan, dia memiliki keinginan untuk meninggalkan energi emasnya dan hanya fokus pada petir. Dia jelas bahwa tidak bijaksana untuk mulai mengolah kekuatan api juga. Apakah aku akan menyerah begitu saja? Xiang Shaoyun berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang sama, ada pikiran yang menggerogoti benaknya, mendorongnya untuk menyerap api inti bumi berusia ribuan tahun ini, untuk tidak menyerah. Xiang Shaoyun tenggelam dalam keheningan panjang merenung, membiarkan api inti bumi berusia ribuan tahun melayang di sekitarnya dan bertanya-tanya mengapa manusia ini tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengannya. Kenangan tentang semua yang pernah dialami Xiang Shaoyun sebelumnya terlintas di benaknya satu demi satu. Ia teringat kembali pada sumpah yang pernah ia ucapkan, sumpah untuk merebut kembali semua yang menjadi milik keluarganya dan menginjak-injak semua orang yang telah mengkhianatinya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang yang pernah meremehkan dan menghinanya bahwa mereka semua buta. Dia ingin menjadi seorang pria yang mampu memikul beban langit di pundaknya. Meskipun begitu, dia masih tidak perlu mempertaruhkan prospek kultivasinya di masa depan dan menempuh jalan kultivasi yang belum pernah berhasil dilalui siapapun sebelumnya. Dia masih bisa melepaskan api inti bumi milenium itu. Untuk memurnikan tulang harimau putih, lingkungan sekitarnya saat ini sudah cukup. Namun kemudian, ia tiba-tiba teringat ayahnya yang keberadaannya hingga hari ini masih belum diketahui. Ayahnya telah pergi ke daerah terlarang untuk bertarung melawan lawan, dan untuk mencari ayahnya di tempat itu, ia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Saat memikirkan hal itu, tatapan Xiang Shaoyun berubah tegas saat dia berbicara pada dirinya sendiri, persetan. Aku akan menaklukkan api inti bumi milenium terlebih dahulu dan mengkhawatirkannya nanti. Paling buruk, aku hanya perlu menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya, jalan yang tidak akan dilalui siapapun setelahku. Dengan bakatku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Xiang Shaoyun kemudian mulai mengedarkan kitab penguasa penakluk surga miliknya dan menyerap untaian energi api di udara di sekitarnya. Karena dialah yang menyerap kekuatan api, kulit manusia tidak menghentikan untaian energi api untuk mendekat. Dengan demikian, energi api mulai berkumpul di tubuh Xiang Shaoyun. Energi api semuanya terkumpul di bintang ketiganya. Xiang Shaoyun akan mengubah bintang ini menjadi bintang elemen api. Sesi kultivasi ini berlangsung selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, ia akhirnya memiliki sejumlah besar energi api di dalam dirinya, dan sesi kultivasi tersebut juga membantu mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Bahkan, basis kultivasinya tumbuh secara stabil. Selama bulan itu, dia akan berkomunikasi dengan api inti bumi milenium sesekali, tanpa pernah sepenuhnya memutuskan hubungan di antara mereka. Itu semua demi menjaga keintiman antara dirinya dan api inti bumi milenium. 1 bulan lagi berlalu. Xiang Shaoyun sekali lagi menggunakan teknik penjinakan apinya pada api inti bumi milenium. Kali ini, api itu mulai mendekatinya lebih dekat. Jelas, kultivasinya terhadap kekuatan api telah menyebabkan api inti bumi milenium semakin tidak menentangnya.
Penemuan itu membuat Xiang Shaoyun sangat gembira. Dia mengosongkan pikirannya sepenuhnya dan mulai fokus melafalkan mantra teknik penjinakan api, berkomunikasi dengan api inti bumi milenium berulang kali. Perlahan, Xiang Shaoyun mulai memahami bahwa api alami seperti ini juga memiliki emosinya sendiri. Adapun api inti bumi berusia ribuan tahun di hadapannya, itu seperti anak kecil tanpa teman bermain. Ia membutuhkan teman, membutuhkan kasih sayang, dan menginginkan teman untuk bermain. Tetapi itu adalah jenis api yang ada dalam bentuk energi. Hanya mereka yang serupa dengannya yang mampu membentuk resonansi dengannya. Yang lain tidak akan pernah bisa memahami pikirannya. Xiang Shaoyun memiliki teknik penjinakan api kuno, yang tak diragukan lagi merupakan teknik menakjubkan yang memungkinkannya memahami api inti bumi. Teknik itu juga memungkinkan api inti bumi untuk memahaminya. Xiang Shaoyun mulai membujuk api inti bumi milenium itu seperti membujuk seorang anak kecil, ayo ikut. Dunia yang luas dan menarik menanti di luar sana. Izinkan aku mengajakmu melihat dunia luar. Kau pasti akan menyukainya. Aku juga bisa membantumu melahap berbagai api, membantumu berevolusi menjadi makhluk yang lebih kuat. 3 hari kemudian, api inti bumi milenium itu akhirnya mengerti apa yang Xiang Shaoyun coba sampaikan. Ia mulai mendekatinya, dan Xiang Shaoyun pun mengulurkan tangan untuk membelainya. Api inti bumi milenium itu adalah makhluk yang menakutkan. Apapun yang menyentuhnya secara langsung akan langsung terbakar hangus. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun mengulurkan tangan untuk membelainya. Jika orang lain melihat, mereka pasti akan menganggapnya gila. Tapi apakah Xiang Shaoyun gila? Tentu saja tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu jika api inti bumi milenium itu menerimanya, nyalanya tidak akan melukainya. Benar saja, ketika tangannya menyentuh api inti bumi milenium itu, dia pertama kali merasakan panas yang sangat kuat yang langsung menghilang setelahnya. Dia tetap tidak terluka sama sekali. Xiang Shaoyun menghela napas lega sambil berpikir, teknik penjinakan api memang benar. Api memiliki kebijaksanaannya sendiri. Ia mampu menghancurkan segalanya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga mampu untuk tidak menghancurkan apapun. Semuanya bergantung pada kehendaknya sendiri. Ia hanya tampak merusak karena sebagian besar waktunya berada dalam keadaan gelisah. Sekarang setelah ia menerimaku, ia tidak akan lagi menyakitiku. Api inti bumi milenium itu bertingkah seperti anak kecil saat berubah menjadi gumpalan api kecil dan melompat ke telapak tangan Xiang Shaoyun. Di sana, api itu mulai berdenyut dan bermain-main dengan gembira seperti anak kecil yang riang. Pada titik ini, Xiang Shaoyun tidak lagi terburu-buru untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ia harus terlebih dahulu membuat api inti bumi milenium itu menerima segala sesuatu tentang dirinya dan menghilangkan semua perlawanan sebelum melakukan itu. Ia menghabiskan hari-hari berikutnya berkomunikasi dengan api inti bumi milenium tersebut. Ia bahkan menamai api inti bumi milenium itu Api Yun, yang menandakan bahwa itu adalah api yang hanya miliknya. Pada periode inilah Xiang Shaoyun bersumpah untuk membantu Api Yun berevolusi ke tingkat api yang lebih tinggi, membantunya menjadi penguasa api. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Akhirnya, dia memulai proses menyerap dan memurnikan Api Yun. Flame, jangan melawan, dan ikuti kehendakku. Hanya dengan menjadi satu denganku aku akan mampu membawamu ke dunia luar. Di masa depan, aku dapat membantumu menjadi lebih kuat. Ingat, jangan melawan. Jika tidak, aku akan mati. Xiang Shaoyun mengingatkan Yun Flame berulang kali. Hanya setelah Yun Flame membungkuk seperti sedang mengangguk, barulah ia mulai menggerakkan kitab penguasa penakluk surga untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya. Semuanya berjalan lancar karena Api Yun sama sekali tidak melawan. Api itu dengan patuh memasuki tubuhnya dan masuk ke bintang ketiga. Tepat setelah memasuki bintang ketiganya, kekuatan apinya melonjak. Api itu langsung membakar bintang tersebut, mengubahnya menjadi bintang api. Namun, kekuatan apinya terlalu dahsyat, hingga bintang itu tampak berada di ambang kehancuran. Bahkan Xiang Shaoyun pun berteriak kesakitan. Bab 206. Bintang-bintang di dalam tubuh seseorang, dalam arti tertentu, adalah semacam alat penyimpanan energi. Kapasitas bintang-bintang ini akan tumbuh seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi seseorang. Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam transformasi tingkat ketiga. Kapasitas bintangnya jauh di bawah energi yang dimiliki Yun Flame, dan itulah penyebab rasa sakitnya. Kekuatan Api Yun terlalu besar bagi bintang itu, sampai-sampai bintang itu berada di ambang kehancuran. Jika bintang itu benar-benar meledak, Xiang Shaoyun mungkin akan lumpuh, atau bahkan mati seketika. Xiang Shaoyun mulai menggeliat kesakitan, merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia hampir pingsan. Untungnya, ia pernah mengalami situasi serupa di masa lalu ketika ia menyalurkan kekuatan petir ke bintang pertamanya dan amarah harimau putih ke bintang keduanya.
Ketahanan mentalnya telah ditempa oleh kedua situasi tersebut, sehingga ia mampu bertahan hidup meskipun nyaris pingsan. Dengan memanfaatkan apa yang telah dipelajarinya selama dua situasi tersebut, ia dengan cepat menyebarkan buku panduan penguasa penakluk surga miliknya untuk mengarahkan sebagian energi api ke lautan kosmos astralnya, menggunakan energi tersebut untuk memperluasnya lebih lanjut. Sebagian energi api juga dialihkan ke 365 titik akupunkturnya, memperluas ukurannya juga. Namun itu masih jauh dari cukup. Api Yun membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terbentuk. Kekuatannya sangat dahsyat, dan bahkan sedikit saja kekuatannya sudah cukup untuk membuat Xiang Shaoyun menderita. Pada saat krisis ini, ia menyalurkan sebagian energi api ke tulang harimau putih yang terletak di sudut lautan kosmos astralnya. Dia akan menggunakan energi api berlebih untuk memurnikan tulang harimau putih dan menggunakannya untuk memperbaiki goresan pada pedangnya. Tulang harimau putih itu layak disebut tulang binatang buas tertinggi. Tulang itu sangat keras, dan bahkan di bawah serangan kekuatan api Yun, tulang itu tetap tidak terpengaruh. Ketika Xiang Shaoyun menyadarinya, dia menyalurkan lebih banyak energi api ke sana. Selain memurnikan tulang harimau putih, dia juga akan memurnikan batu baja emas berkualitas tinggi. Dia akan menggabungkan semuanya dengan pedang pembunuh langit penguasa miliknya. Setelah membagi energi api, Xiang Shaoyun merasa jauh lebih baik. Namun, semuanya belum berakhir. Ia harus terlebih dahulu memperluas ukuran bintangnya, menciptakan ruang yang cukup untuk menyimpan api Yun. Kitab penguasa penakluk surga memang layak disebut sebagai teknik kuno tingkat atas. Setelah disirkulasikan berulang kali, sejumlah besar energi api dimurnikan dan digunakan untuk memperluas ukuran bintang ketiga, perlahan-lahan memungkinkan bintang tersebut mampu menangani kekuatan besar yang dimiliki api Yun. Itu adalah proses yang panjang, tetapi juga proses pertumbuhan yang pesat. Perlahan-lahan, Xiang Shaoyun melupakan waktu dan hanya fokus pada penyatuannya dengan api inti bumi milenium. Pada titik ini, sudah setahun sejak dia jatuh ke dalam lava. Dengan kata lain, Xiang Shaoyun telah menghabiskan sekitar setengah tahun untuk menyatu dengan Yun Flame. Selama setengah tahun ini, tingkat kultivasinya meningkat tajam hingga mencapai alam transformasi tahap kelima. Meskipun demikian, proses penyatuan belum selesai. Setelah penyatuan selesai, tingkat kultivasinya akan lebih tinggi lagi. Berkat kerja kerasnya selama periode ini, ia mampu mencegah kehancuran bintang ketiganya, dan bintang tersebut menjadi habitat yang cocok untuk Yun Flame, sehingga memungkinkannya untuk sepenuhnya menyatu dengan Yun Flame. Ayo kita bergabung. Xiang Shaoyun meraung dan meningkatkan kecepatan manual penguasa penakluk surga miliknya hingga maksimum. 8 bintang lainnya juga aktif, semuanya mulai berputar mengelilingi bintang ketiga, membentuk galaksi yang luas dan megah saat ia menyelesaikan langkah terakhir dari penggabungan tersebut. Pada saat ini, Yun Flame telah terbiasa dengan lingkungan di dalam bintang ketiga. Ia tidak lagi melawan, dan mulai menyatu dengan Xiang Shaoyun sesuai kehendaknya. Seketika, kekuatan bintang ketiga melonjak. Sekali lagi, kekuatan Xiang Shaoyun melonjak. Seketika, ia mencapai puncak tahap kelima sebelum menerobos ke tahap keenam. Bahkan setelah mencapai tahap keenam, pertumbuhannya tidak berhenti. Awal tahap keenam, pertengahan tahap keenam, akhir tahap keenam, kultivasinya terus tumbuh hingga mencapai puncak alam transformasi tahap ketujuh. Kemudian ia dengan paksa menekan pertumbuhan tersebut. Jika ia tidak menghentikan pertumbuhan itu, kultivasinya kemungkinan besar akan terus tumbuh dengan sangat pesat. Meskipun Xiang Shaoyun sendiri menginginkan pertumbuhan yang pesat, ia tetap bersikap rasional. Ia tahu bahwa jika ia terus tumbuh seperti ini, hal itu akan merusak fondasinya. Itulah sebabnya ia menghentikannya secara paksa. Bintang-bintang yang masih berunsur netral mendapat manfaat dari penekanan tersebut. Meridian, organ, tulang, semuanya juga menerima nutrisi dari energi berlebih, menyebabkan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Lagi pula, Yun Flame bukanlah makhluk biasa. Menggunakan kekuatannya untuk menyehatkan tubuh secara alami akan membersihkan tubuh dari banyak kotoran dan memberikan banyak manfaat. Namun, fokus Xiang Shaoyun bukanlah pada peningkatan fisiknya. Ia sepenuhnya larut dalam sensasi yang diberikan oleh kekuatan baru ini. Ia dapat merasakan kekuatan tak terbatas di setiap inci tubuhnya, memberinya perasaan bahwa ia dapat menghancurkan gunung dan membelah sungai hanya dengan lambaian tangan dan hentakan kaki. Itu adalah sensasi yang sangat menakjubkan, memberinya kepercayaan diri untuk bahkan menghadapi kultivator alam raja dalam pertempuran. Dia mengayunkan anggota tubuhnya, menciptakan riak di seluruh kolam lava. Aku tidak bisa bebas menguji kekuatanku di sini. Sepertinya aku harus berlatih tanding setelah meninggalkan tempat ini. Xiang Shaoyun tersenyum. Kemudian dia berteriak, "Api, keluarlah." Dia membuka telapak tangannya, dan nyala api merah menyala di dalamnya. Seperti peri, nyala api itu berdenyut berulang kali, tampak sangat mistis.
Gumpalan api itu tak lain adalah Yun Flame yang telah menyatu dengan Xiang Shaoyun. Apakah kamu masih belum terbiasa? Jangan khawatir. Sebentar lagi, kamu akan menyukai tinggal bersamaku, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Jangan pernah meremehkan api Yun hanya karena terlihat seperti gumpalan api biasa. Xiang Shaoyun sangat menyadari betapa menakutkannya api itu. Sama sekali tidak ada yang bisa menandingi api biasa. Lapisan energi luar terbentuk di tubuh Xiang Shaoyun. Itu adalah penghalang energi yang didukung oleh api Yun. Setelah membentuk penghalang, Xiang Shaoyun menyingkirkan kulit manusianya. Satu-satunya alasan dia melakukan itu adalah untuk menguji apakah api Yun benar-benar dapat melindunginya dari lava. Dan Yun Flame tidak mengecewakannya sebagai penguasa tempat ini. Penghalang energinya sepenuhnya melindungi Xiang Shaoyun dari lava di sekitarnya. Dia sangat gembira. Hah, sekarang aku bisa bergerak bebas di sini hanya dengan mengandalkan diriku sendiri. Dia terus mencoba kekuatan Yun Flame, dan setelah mencapai tingkat kemahiran tertentu, pandangannya tertuju pada suatu tempat yang tidak jauh. Di sana, terlihat sebatang ramuan raja. Justru keberadaan ramuan raja inilah yang telah membantu Yun Flame mengambil wujud. Inilah pengetahuan pertama yang Xiang Shaoyun peroleh setelah ia menyatu dengan api Yun. Ia menatap ramuan itu dengan tatapan membara sambil bergumam, ini adalah obat raja yang langka. Nah, kau milikku sekarang. Bab 207. Itu adalah tangkai bunga api, bunga yang sangat aneh dan langka. Bunga ini mampu menahan suhu lava yang ekstrim, dan tumbuh dengan menyerap energi api di dalam lava. Bahkan, bentuknya lebih menyerupai gumpalan api yang berdenyut daripada bunga. Dalam lingkungan seperti itu, akan sangat sulit untuk membedakan bunga ini dari sekadar gumpalan api lainnya. Bentuknya seperti api, dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala tanpa campuran warna lain. Bagian paling menakjubkan dari bunga ini adalah kelopaknya. Kelopaknya mengembang dan menutup berulang kali, seolah-olah terus-menerus menyerap energi api di udara. Gerakan yang konstan ini membuat bunga tersebut tampak sangat hidup. Ini benar-benar obat raja tingkat atas. Di atas kelopak inilah Yun Flame tumbuh sebelumnya. Bunga ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengolah kekuatan api. Bunga ini juga dapat mengubah fisik seseorang, memungkinkan seseorang memiliki fisik yang memiliki kedekatan tinggi dengan semua api, meningkatkan kecepatan dalam menyerap energi api. Selain itu, kultivator alam raja tingkat puncak dapat langsung memasuki alam kaisar dengan mengandalkan bunga ini. Dengan demikian, bunga ini sangat memikat bagi kultivator api alam raja manapun. Xiang Shaoyun berasal dari sekte tingkat 7 dan telah melihat banyak obat raja sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat bunga api. Jelas sekali betapa berharganya bunga ini. Jika dicampur dengan obat-obatan raja lainnya menjadi ramuan obat tingkat raja, lebih banyak orang lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya. Senyum lebar terpampang di wajah Xiang Shaoyun saat dia menatap tangkai bunga api ini. Kegembiraannya bisa dimengerti. Siapapun akan sangat gembira saat menemukan obat raja tingkat atas seperti ini. Sekarang lautan kosmos astralku memiliki luas 100 meter persegi, aku bisa menyimpan lebih banyak barang. Aku tidak akan kesulitan menyimpan bunga api ini, tetapi aku tidak memiliki apapun yang mampu menyimpan bunga dengan kekuatan api yang begitu dahsyat. Begitu bunga ini keluar dari lava, tanpa pengawetan yang tepat, ia akan mulai kehilangan khasiat obatnya dan layu. Oleh karena itu, aku perlu menyimpan sedikit lava bersama bunga itu, agar tetap segar. Hanya dengan begitu aku bisa menggunakannya kapanpun aku mau di masa depan, gumam Xiang Shaoyun. Namun, ia khawatir bahwa lautan kosmos astralnya tidak mampu menahan suhu lava. Bagaimana jika lava menghancurkan lautan kosmos astralnya? Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun menepuk kepalanya dan berkata, kenapa aku begitu bodoh? Aku sudah menyatu dengan api Yun. Aku bahkan telah menggunakan sejumlah besar energi api Yun untuk memperluas lautan kosmos astral. Karena itu, lautan kosmos astral sekarang memiliki daya tahan yang cukup besar terhadap api. Ia tidak akan kesulitan menyimpan sejumlah lava dan bunga api ini. Setelah sampai pada kesimpulan itu, Xiang Shaoyun menyiapkan ruang seluas 10 meter persegi di kosmos astralnya sebelum menyimpan bunga api dan lava di sekitarnya. Kesimpulannya terbukti benar, ketika bunga api dan lava memasuki lautan kosmos astralnya, dia hanya merasakan sedikit kehangatan dan tidak ada yang lain. Lautan kosmos astralnya sama sekali tidak rusak. Hahaha, sekarang aku memiliki teratai emas harimau ganas dan bunga api. Aku tidak akan mengalami kesulitan di masa depan ketika tiba saatnya aku naik ke alam kaisar. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan mempedulikan ramuan biasa, tetapi kedua ramuan ini cukup berharga untuk membuatnya bahagia. Sekarang tingkat kultivasinya telah melonjak langsung ke alam transformasi tahap ke-7, dengan sejarahnya yang selalu bertarung di atas levelnya, seperti apa kemampuan bertarungnya saat ini.
Dia ingin segera pergi dan bertarung dengan kultivator alam raja sesegera mungkin. Tidak, aku harus bersabar. Meskipun sekarang aku memiliki kekuatan api, aku belum menguasai teknik pertempuran api apapun. Aku perlu meluangkan waktu dan memperkaya diriku dengan lebih banyak teknik pertempuran. Bagaimanapun, raja mampu terbang. Aku akan sangat dirugikan karena aku tidak bisa terbang. Untuk benar-benar memiliki kemampuan bertarung melawan raja, aku perlu mempersiapkan diri dengan baik, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri setelah tenang. Kemudian, ia mengosongkan pikirannya dari semua emosi dan kembali fokus pada kultivasinya. Kali ini, ia tidak meningkatkan level kultivasinya. Sebaliknya, ia mengkultivasi teknik pertempuran dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Pertama-tama, dia membutuhkan teknik pertempuran api. Pikirannya dipenuhi dengan teknik pertempuran tingkat 4 ke atas. Di masa lalu, dia tidak dapat mempraktikkan teknik-teknik ini karena dia masih terlalu lemah. Sekarang setelah dia sedikit berkembang, dia akan mampu menangani kekuatan teknik tingkat raja. Dia mengorek-ngorek pikirannya dan menemukan sejumlah teknik pertempuran tingkat 4. Itu adalah teknik tingkat 4 terendah, dan dia hampir lupa keberadaannya. Untungnya, dia memiliki daya ingat yang luar biasa kuat. Setelah berpikir sejenak, dia mengingat semuanya secara lengkap. Dari teknik pertarungan api tingkat 4 yang ku ketahui, ada teknik tombak mengamuk, teknik pedang gabungan gelombang api, 7 pedang pemulihan yang. Semua teknik ini cukup bagus, tetapi aku sudah memahami niat pedang. Di masa depan, aku akan terus meningkatkan niat pedangku. Elemen utama dari pedang pembunuh langit penguasa adalah emas dan petir, jadi aku tidak bisa berlatih teknik pedang api, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Setelah jeda singkat, dia tersenyum dan berkata, benar, ada 7 cakar matahari membara. Itu adalah teknik cakar tingkat 4 teratas dengan kekuatan yang menakjubkan. Dipadukan dengan kekuatan api Yun, aku akan memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan sungai. Xiang Shaoyun kemudian mulai melafalkan mantra 7 cakar matahari yang membara. 7 cakar matahari yang membara terbagi menjadi posisi-posisi berikut. Posisi merobek besi, posisi merobek perak, posisi merobek emas, posisi merobek giok, posisi merobek dunia, posisi merobek bulan, dan posisi merobek matahari. Jurus pencabik besi. Menyalurkan api ke cakar, menciptakan energi cakar sekeras baja. Mampu mencabik batu dan besi. Jurus merobek perak. Cakar-cakar tersebut berubah warna menjadi perak keabu-abuan, seolah-olah telah berubah menjadi senjata perak. Mampu menembus semua peralatan untuk langsung mencabik-cabik lawan. Sikap merobek emas. Ini adalah tahap di mana energi cakar telah menjadi sekeras emas, mampu mengatasi semua pertahanan. Posisi merobek giok. Sebuah tahapan di mana tidak ada senjata yang ada yang dapat menandinginya. Posisi penghancur dunia. Dengan cakar, bumi akan terbelah, sungai akan terbentuk, sebuah serangan yang mirip dengan bencana alam. Posisi merobek bulan. Hampir berada di puncak teknik cakar ini. Dengan cakar, seseorang dapat menghancurkan bulan yang tergantung di langit. Sikap merobek matahari. Suatu tahap di mana seseorang mampu menghancurkan matahari dan bulan, memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Xiang Shaoyun sangat puas dengan 7 cakar matahari terik. Karena itu, ia mulai berkultivasi. Teknik jari dan cakar memiliki persyaratan tinggi dalam hal tulang jari. Tanpa tulang jari yang cukup kuat, seseorang tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari teknik jari dan cakar. Xiang Shaoyun mengenal dirinya dengan baik. Dengan fisiknya, menguasai 7 cakar matahari yang membara bukanlah hal yang sulit. Dia mulai berlatih dari kuda-kuda pertama, kuda-kuda pencabik besi. Dia berlatih setiap gerakan dengan teratur dan sistematis, menunjukkan versi kuda-kuda yang sempurna seperti dalam buku teks. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat. Lagi pula, kemajuan selangkah demi selangkah adalah hal yang penting dalam setiap teknik pertempuran yang dipraktikkan. Hal itu bahkan lebih penting lagi untuk teknik tingkat tinggi. Hanya dengan membangun fondasi yang stabil seseorang dapat melepaskan kekuatan teknik pertempuran yang telah dilatih dengan lebih baik. Tempat ini dipenuhi lava dan bukanlah lingkungan yang cocok untuk berkultivasi. Namun Xiang Shaoyun mampu mengabaikan lingkungannya saat ia melambaikan tangannya dalam bentuk cakar berulang kali. Awalnya, cakar yang ia bentuk tampak agak kaku. Namun setelah banyak pengulangan, gerakannya menjadi lebih halus. Karena bakatnya yang luar biasa, ia mampu dengan mudah menemukan poin-poin kunci dari teknik tersebut. Waktu berlalu, dan akhirnya, dia mampu menyelesaikan seluruh gerakan pertama dengan sempurna. Bab 208. 1 bulan lagi berlalu, dan api yang memenuhi gunung api tiba-tiba surut, menyebabkan para kultivator yang berlatih di sana tercengang. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, aku merasakan nyala apinya semakin melemah. Dan sekarang, benar-benar padam.
Ini pasti bukan karena seseorang telah memanen api inti bumi milenium, kan? Jika tidak, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Ya, itu masuk akal. Seseorang mungkin benar-benar mengalami kebakaran inti bumi milenium. Tapi mengapa masih begitu tenang jika itu benar? Jangan buang waktu. Ayo kita lihat. Dengan kekuatan api yang semakin melemah, kita bahkan bisa mendekati kawah gunung berapi sekarang. Tidak, tetap lebih aman untuk menjauh. Itu adalah tempat yang dipenuhi makhluk api. Itu masih tempat yang berbahaya. Namun, sebagian dari mereka tetap berani dan percaya diri dengan kekuatan mereka. Merekalah yang kemudian menuju kawah gunung berapi. Pinggiran kawah gunung berapi dipenuhi oleh makhluk-makhluk api. Belakangan ini, mereka semakin gelisah. Siapapun yang mendekat akan menjadi sasaran serangan tanpa henti mereka. Karena itu, orang-orang dibanjiri serangan ketika mereka tiba. Yang lemah semuanya terbunuh sementara yang kuat terpaksa mundur. Tentu saja, tidak semua dari mereka gagal mencapai kawah. Dari arah tertentu, dua sosok terbang menuju kawah. Kedua orang ini adalah kultivator alam langit. Mereka adalah tetua paviliun tepi awan, dan nama mereka adalah Long Hui dan Xiao Wenbo. Merekalah yang telah berjaga di sini, mencegah kultivator alam raja lainnya memanen api inti bumi milenium. Ketika mereka tiba di kawah, mereka melayang di langit di atasnya, menatap ke bawah dengan kebingungan di wajah mereka. Api yang padam itu pasti disebabkan oleh api inti bumi milenium, kata Long Hui. Xiao Wenbo menjawab, belum ada seorang pun yang datang ke sini akhir-akhir ini. Api inti bumi milenium tidak akan berubah tanpa alasan, kan? Dia berhenti sejenak dan menambahkan, apakah api inti bumi menarik kekuatannya dengan sendirinya? Tidak, itu tidak mungkin. Api inti bumi milenium baru lahir belum lama ini. Api itu akan tetap berada dalam fase ini untuk waktu yang lama sebelum mulai mengurangi kekuatannya, kata Long Hui. Lalu apa yang terjadi? Tidak mungkin seseorang telah memanennya, kan? Tanya Xiao Wenbo. Aku tidak yakin. Mari kita turun ke sana dan periksa, kata Long Hui sebelum mulai terbang ke bawah. Xiao Wenbo juga mengikuti. Masing-masing dari mereka memiliki penghalang pertahanan yang tebal di sekitar mereka. Kehadiran mereka yang agung melindungi mereka dengan erat saat mereka bersiap untuk menghadapi perubahan apapun yang mungkin terjadi. Sebagai kultivator alam raja, mereka mampu mencapai permukaan lava secara langsung, sama sekali mengabaikan panas yang sangat tinggi di sekitar mereka. Suhu di sini juga turun drastis, kata Long Hui setelah mengamati sekelilingnya. Kaulah yang mengolah kekuatan api, jadi seharusnya kau lebih tahu. Aku akan mempercayai penilaianmu, jawab Xiao Wenbo. Kemudian dia melihat sekeliling sebelum berkata, aku tidak melihat siapapun, dan aku juga tidak merasakan tanda-tanda kehidupan. Aku ragu ada yang telah memanen api inti bumi. Long Hui tidak menjawab apapun. Dia terus menatap lava, karena dia menyadari bahwa bagian tertentu dari kolam lava itu bergejolak tanpa henti. Xiao Wenbo mengikuti arah pandangannya dan memperhatikan hal yang sama. Dia berkata, apakah benar-benar terjadi sesuatu di sini? Namun setelah mengamati kolam lava tersebut untuk beberapa saat, mereka menyadari bahwa ada bagian lain di mana lava bergolak hebat. Terlebih lagi, lokasi golak lava tersebut terus berubah. Tiba-tiba, cakar berapi muncul dari lava, membuat mereka ketakutan. Keduanya segera menjauhkan diri dari lava, dan rasa takut menyelimuti mata mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa cakar yang tadi milik manusia, bukan milik makhluk iblis. Seberapa tinggi suhu di dalam lava itu? Bahkan kultivator alam raja pun tidak akan bisa bertahan hidup di sana. Sekarang, dengan tiba-tiba ada manusia yang mengeluarkan cakar dari dalam lava, bagaimana mungkin itu tidak membuat mereka takut? Apa yang terjadi di sini? Apakah ada seseorang di bawah sana? Xiao Wenbo berteriak panik. Tidak, bagaimana mungkin? Hanya kaisar yang bisa bertahan hidup di sana. Tapi tidak mungkin ada kaisar di sana. Cakar itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang secara kebetulan terbentuk sebelumnya akibat api inti bumi milenium, kata Long Hui. Tepat setelah dia mengatakan itu, serangkaian cakar mulai muncul dari lava. Setiap cakar muncul dari bagian kolam lava yang berbeda, tetapi semuanya terbuat dari lava. Cakar-cakar itu tampak sangat mistis, dan seluruh pemandangan itu tampak seolah-olah ada seorang ahli yang sedang berlatih teknik cakar di bawah sana. Baik Long Hui maupun Xiao Wenbo benar-benar tercengang. Jarak yang ditempuh cakar-cakar itu tidak terlalu jauh, tetapi masing-masing memiliki daya hancur yang tidak kalah dengan serangan kultivator alam raja. Ini adalah teknik cakar, keduanya menyimpulkan bersamaan. Namun, dari mana teknik cakar ini berasal? Apakah ada seseorang di bawah sana? Atau apakah ini berasal dari api inti bumi milenium? Mereka benar-benar bingung, tidak yakin lagi apa yang sebenarnya terjadi.
Namun karena mereka tidak merasa cakar-cakar itu berusaha menyakiti mereka, mereka mulai mengamatinya dalam diam. Semakin mereka mengamati, semakin luar biasa mereka menemukan cakar-cakar itu. Mereka sekarang yakin ini pasti teknik tingkat raja yang hebat, atau bahkan teknik tingkat kaisar. Setelah sekian lama, cakar-cakar itu akhirnya berhenti muncul. Kolam lava kembali tenang seperti biasa, dan keduanya akhirnya terbangun dari lamunan mereka. Mereka saling bertukar pandang sebelum menyerang kolam lava secara bersamaan. Long Hui mengirimkan energi cakar naga yang dahsyat yang melesat ke arah lava. Untuk sesaat, tampak seperti seekor naga sejati telah muncul. Adapun Xiao Wenbo, ia membentuk energi telapak tangan biru yang tidak kalah kuat dari cakar naga Long Hui. Kedua raja menyerang bersama, serangan dahsyat mereka menghantam kolam lava, menciptakan gelombang besar. Gemuruh! Gemuruh! Di dalam kolam lava, Xiang Shaoyun merasakan benturan tiba-tiba dan segera bersembunyi di sudut karena terkejut. Untungnya, kolam lava itu cukup dalam. Kedua raja tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di bawah dasar kolam lava. Hal itu memungkinkan Xiang Shaoyun untuk menghindari ditemukan, yang akan mendatangkan banyak masalah baginya. Apa-apaan ini? Siapa yang sebegitu tidak bermoralnya sampai menyerang kolam lava? Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Dugaan saya adalah bahwa seorang kultivator alam raja pasti telah memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan datang untuk memanen api inti bumi milenium untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Jika dia menunjukkan dirinya, dia akan langsung menjadi musuh publik. Lagi pula, memanen api inti bumi milenium pasti akan menjadi sensasi, dan itu akan langsung mengubahnya menjadi mangsa yang ingin diburu semua orang. Karena itu, dia tidak bisa menunjukkan dirinya sekarang. Sementara itu, Long Hui dan Xiao Wenbo akhirnya berhenti menyerang. Tidak ada apa-apa di bawah sana. Ayo kita pergi, saran Xiao Wenbo. Menurutmu apa? Tanya Long Hui. Kurasa mungkin seorang kaisar pernah berlatih di sini sebelumnya, dan cakar itu adalah teknik pertempuran yang dapat diwariskan yang ditinggalkan oleh kaisar. Sayang sekali aku tidak menguasai kekuatan api dan sama sekali tidak memahami teknik cakar, kata Xiao Wenbo. Ya, tebakanmu mungkin benar. Kita akan bicara setelah pergi. Long Hui mengangguk. Setelah menatap kolam lava itu lama dan dalam, dia pergi. Bab 209. Bersembunyi di kolam lava, Xiang Shaoyun menunggu hingga semuanya benar-benar sunyi di luar kolam. Kemudian dia menunggu lagi sebelum diam-diam mengintip keluar dari kolam. Pemandangan dirinya mengubah kolam lava ini menjadi kolam renang pribadinya akan membuat siapapun gila. Apakah itu manusia atau monster? Setelah melihat sekilas, Xiang Shaoyun mengaktifkan domain jiwa neternya dan memperluas inderanya ke atas. Jangkauan yang dapat ia rasakan dengan domain jiwa neternya telah meluas dengan sangat besar, dan ia juga mampu merasakan sekitarnya dengan detail yang jauh lebih jelas sekarang. Alasannya adalah karena seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, kekuatan jiwanya juga meningkat. Dengan demikian, alam jiwa neter juga mendapat manfaat dari pertumbuhan kekuatannya. Dia bisa merasakan ada banyak binatang api di luar kawah. Sesekali, akan ada manusia yang bergegas menuju kawah. Bukan mereka yang dia cari. Dia hanya ingin menemukan ahli alam raja yang telah menyerang kolam lava. Setelah fokus mengamati sekitarnya sejenak, dia akhirnya menemukan dua orang di sudut tersembunyi dekat kawah. Keduanya mampu mengabaikan sepenuhnya kekuatan api yang terkonsentrasi di udara dan berhasil tetap tidak terdeteksi oleh monster api. Terlihat jelas betapa kuatnya mereka. Itu mereka. Mereka memang masih ada di sekitar sini. Xiang Shaoyun berpikir dalam hati. Setelah menemukan keduanya, ia kehilangan kesadaran dan kembali tenggelam ke dalam kolam lava, lalu mulai memikirkan tindakan balasan untuk mengatasi situasi tersebut. Ia tidak bisa langsung pergi, tetapi harus pergi sesegera mungkin. Jika tidak, hanya masalah waktu sebelum seseorang menemukannya. Dia mengambil keputusan itu setelah memperhatikan kejadian di luar kawah. Api mulai padam, dan kekuatan nyala api semakin berkurang. Terlalu jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada api inti bumi yang telah berusia ribuan tahun. Hanya berkurangnya kekuatan nyala api saja sudah cukup alasan bagi paviliun tepi awan untuk terus mengirimkan para ahli. Api Yun ada padaku, jadi tidak mungkin lagi baginya untuk melepaskan sejumlah besar energi api untuk membakar gunung lagi. Lalu bagaimana aku bisa membawa mereka berdua pergi dari sini? Xiang Shaoyun tenggelam dalam pikiran. Setelah 2 jam memikirkannya, akhirnya dia menemukan solusi. Solusinya adalah membiarkan api inti bumi milenium itu muncul dan menarik perhatian semua orang. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Adapun cara membuat api inti bumi milenium itu muncul, dia perlu berdiskusi lebih lanjut dengan Yun Flame. Xiang Shaoyun sangat menyadari bahwa Yun Flame memiliki kendali penuh atas api di area tersebut.
Jika dia bisa menciptakan penampilan palsu di suatu tempat, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelinap pergi. Karena dia telah menyatu dengan Yun Flame, saat dia memunculkan ide itu, Yun Flame bereaksi dan mengirimkan respons kepadanya. Guru, Anda dapat mengizinkan saya untuk melepaskan sebagian kekuatan saya. Kekuatan itu dapat langsung menembus dinding di sini ke dunia luar. Itu sudah cukup, jawab Yun Flame. Yun Flame sebenarnya tidak berbicara langsung ke pikirannya. Kata-kata itu hanyalah pikiran samar yang disampaikan langsung ke pikiran Xiang Shaoyun yang hanya dia yang bisa memahaminya. Ada dua alasan mengapa dia sekarang bisa memahami Yun Flame. Pertama, mereka pada dasarnya adalah entitas yang sama. Kedua, dia mampu mempertahankan hubungan tertentu dengan Yun Flame dengan mengandalkan teknik penjinakan api. Itulah kehebatan teknik penjinakan api kuno. Teknik ini juga berisi detail tentang bagaimana api dapat mengembangkan kesadaran penuh setelah mencapai tingkat yang cukup tinggi dan menjadi api suci atau bahkan api ilahi. Pada saat itu, api akan mampu mulai berbicara dalam bahasa manusia. Ketika Xiang Shaoyun pertama kali mengetahuinya, dia menyesali bahwa segala sesuatu memang mungkin terjadi di dunia yang luas ini. Dia melakukan seperti yang diperintahkan dan mengirimkan seberkas kekuatan api Yun dari tubuhnya. Berkas kekuatan itu bergerak mengikuti kehendak api Yun dan langsung menembus dinding ke dunia luar. Semoga berhasil, Xiang Shaoyun berdoa dalam hati. Kemudian ia kembali tenggelam ke dalam kolam, menunggu kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Untaian kekuatan itu tiba di sebuah punggung gunung tertentu sebelum tiba-tiba kekuatannya melonjak. Seketika itu, area tersebut kembali terbakar. Orang-orang di dekat punggung gunung memperhatikan perubahan mendadak kekuatan api di udara dan sangat gembira menyadari hal itu. Api inti bumi milenium telah menampakkan dirinya. Api itu ada di sini. Tak salah lagi. Rasakan saja kekuatan dahsyat api di udara. Ya, ini benar-benar api inti bumi milenium. Aku harus mendapatkannya. Mengapa benda ini ada di sini? Apakah ia telah mengembangkan kesadaran penuh dan sekarang dapat bergerak sesuka hatinya? Aku tidak peduli apakah itu benar-benar api inti bumi, tetapi prioritasku adalah mendapatkannya terlebih dahulu. Orang-orang di daerah itu dengan cepat menyerbu ke arah punggung bukit. Namun, beberapa dari mereka langsung terbakar oleh kekuatan api yang dahsyat bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Lagi pula, intensitas kobaran api jelas jauh lebih lemah daripada kekuatan sebenarnya dari api inti bumi milenium, meskipun tidak banyak dari mereka yang menyadarinya. Mereka semua masih beranggapan bahwa api inti bumi milenium yang sebenarnya telah muncul. Jika tidak, bagaimana mungkin seluruh punggung gunung tiba-tiba terbakar? Tak lama kemudian, orang-orang dari tempat yang lebih jauh pun menyadari apa yang sedang terjadi, dan jumlah orang yang menuju ke punggung bukit pun bertambah. Adapun Long Hui dan Xiao Wenbo yang bersembunyi di dekat kawah, mereka termasuk yang pertama merasakan perubahan tersebut. Namun, mereka tidak segera bergegas ke sana. Punggung bukit di sana tiba-tiba terbakar. Haruskah kita pergi memeriksanya? Tanya Xiao Wenbo. Long Hui mengerutkan kening dan berkata, benar, api di sana berbeda dari api biasa. Apakah api inti bumi milenium benar-benar telah berpindah ke sana? Mungkin saja, jawab Xiao Wenbo. Dia menunjuk ke bawah dan berkata, jadi, apakah kita akan berhenti menunggu di sini? Kau pergilah. Aku akan tinggal dan mengamati sedikit lebih lama, kata Long Hui setelah sedikit ragu. Xiao Wenbo setuju dan langsung terbang menuju punggung gunung yang terbakar. Adapun Long Hui, dia sekali lagi terbang ke kawah dan melihat ke bawah ke kolam lava. Baru saja tadi, Xiang Shaoyun masih menjulurkan kepalanya keluar dari kolam. Ketika dia merasakan Long Hui datang, dia dengan cepat kembali masuk ke dalam kolam. Dia hampir ketahuan. Fiu, itu berbahaya. Kenapa orang tua ini masih belum pergi, gerutu Xiang Shaoyun. Long Hui berhenti sejenak di udara sebelum sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah lava. Dua cakar naga berapi hampir membalikkan seluruh kolam lava. Dia menciptakan kekacauan sedemikian rupa sehingga sejumlah besar lava terciprat keluar, memaksa dirinya untuk segera mundur. Tidak ada apa-apa. Ini tidak mungkin. Long Hui tidak mau menyerah. Dia yakin pasti ada sesuatu yang aneh di dalam kolam itu. Itulah sebabnya dia membuat kolam itu berantakan, berharap bisa memancing apapun yang ada di bawah sana untuk menunjukkan dirinya. Sayangnya, dia gagal. Sebuah baju zirah merah tua tiba-tiba muncul di tubuhnya, melindungi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, aura keagungan seorang raja muncul dari dalam dirinya dan membentuk perlindungan di sekelilingnya. Kemudian, ia perlahan-lahan terjun ke arah kolam lava. Ketika Xiang Shaoyun menyadarinya, dia segera bersembunyi di dasar kolam. Orang tua ini pasti tidak berpikir untuk masuk ke sini juga, kan? Apa yang harus kulakukan terhadapnya?
Jika orang ini benar-benar memasuki kolam lava dengan baju zirah kelas raja dan aura kerajaannya, Xiang Shaoyun tidak akan punya cara untuk menyembunyikan diri. Dia tidak panik lama. Dia berpendapat bahwa meskipun raja benar-benar masuk ke kolam lava, lava yang tebal tetap akan menghalangi pandangan raja. Dia hanya perlu waspada sepenuhnya untuk menghindari terobnarusi. Long Hui akhirnya mengungkapkan ambisinya saat ia tenggelam ke dalam kolam, aturan yang ditetapkan oleh para lelaki tua di paviliun bahwa hanya mereka yang berada di alam transformasi dan di bawahnya yang dapat memperebutkan api inti bumi itu hanyalah omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang di alam transformasi dapat memanen api tingkat tinggi seperti ini? Akan jauh lebih baik jika aku yang memilikinya. Bab 210. Lava itu tidak lagi dipupuk oleh api inti bumi selama ribuan tahun, tetapi masih sangat panas. Itu bisa dimengerti, karena mustahil bagi panas ekstrim itu untuk sepenuhnya hilang dalam sebulan. Raja biasa tidak akan pernah bisa memasuki kolam lava tersebut. Adapun Long Hui, dia adalah pengecualian karena keberaniannya didukung oleh kekuatan nyata. Dia sudah menjadi raja yang kuat dengan tingkat kultivasi alam langit tingkat 6. Selain itu, dia menguasai kekuatan api dan memiliki baju zirah kelas raja. Semua faktor ini memungkinkan dia untuk tetap tidak terluka di dalam lava untuk waktu yang singkat. Dia memiliki banyak aura kerajaan yang melindunginya, tetapi begitu dia tenggelam ke dalam kolam lava, perlindungannya dengan cepat lenyap di bawah suhu yang sangat tinggi. Long Hui kemudian mengaktifkan metode kultivasinya dan mulai menyerap kekuatan api dalam lava untuk memperkuat dirinya dan membantunya beradaptasi dengan suhu tersebut. Armor kelas raja yang dikenakannya mulai berfungsi dengan menghalangi lava di luar tubuhnya, mencegahnya terbakar sepenuhnya. Meskipun mengenakan beberapa lapis perlindungan, Long Hui masih merasa kesulitan. Ia sudah berkeringat deras. Aku harus menemukan api inti bumi milenium sesegera mungkin. Aku tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 jam di sini, kata Long Hui pada dirinya sendiri. Dia mulai menyebarkan metode kultivasinya dengan kekuatan penuh saat dia mencari api inti bumi milenium. Karena dia tidak bisa melihat apapun di dalam lava, dia tidak berenang dan mencari dengan matanya. Sebaliknya, dia harus mengandalkan indera lainnya. Dia merentangkan jari-jarinya dan mengirimkan untaian energi dari jari-jarinya. Untaian energi itu mulai menyebar dan mencari dirinya di sekitarnya seperti antena. Dia mencoba mencari tempat di mana kekuatan api sangat kuat, yang kemungkinan besar adalah tempat api inti bumi milenium bersembunyi. Metode pencariannya cukup baik, tetapi sayangnya, api inti bumi milenium sudah tidak ada lagi. Semua usahanya sia-sia. Xiang Shaoyun dapat merasakan dengan jelas semua yang dilakukan Long Hui. Dia diam-diam menghindari indera Long Hui, berhati-hati agar tidak memperlihatkan dirinya saat bergerak. Orang ini jelas bukan lawan yang mudah dikalahkan. Aku harus menghadapinya dengan hati-hati, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Dia sepenuhnya menarik auranya dan menyatu dengan lingkungannya hingga hampir tidak terlihat di dalam lava. Long Hui mencari kemana-mana tanpa henti namun sia-sia, dan dia mulai merasa cemas. Apakah api inti bumi milenium benar-benar telah pergi? Long Hui merasa geram, dan kemarahan itu hampir membuatnya gila. Dalam kegilaannya, Long Hui meraung ke sekelilingnya. Aku menolak untuk percaya kau tidak ada di sini. Tunjukkan dirimu. Dor. Pada saat yang sama, dia melancarkan banyak serangan telapak tangan ke segala arah, menciptakan gelombang besar di kolam lava. Hal itu membuat Xiang Shaoyun kesulitan untuk tetap diam. Dia dengan cepat bergerak ke samping untuk menghindari serangan. Dan begitu dia bergerak, Long Hui memperhatikan jejak gerakan tersebut. Itu dia, seru Long Hui dengan gembira dan langsung berlari ke sana. Ketika Xiang Shaoyun merasakan Long Hui menuju ke arahnya, dia tahu posisinya telah terungkap. Sialan, orang tua ini sungguh cepat, Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati sebelum mendorong lava di sekitarnya ke depan dalam upaya untuk memperlambat orang tua itu. Kemudian dia dengan cepat menjauh, menarik auranya, dan berhenti bergerak lagi. Ia sedang mempertimbangkan apakah akan lebih baik baginya untuk mengambil kesempatan ini dan pergi. Namun pikiran itu segera ditekan. Ia tetap diam, menunggu kesempatan yang lebih baik sebelum bertindak. Api inti bumi milenium, kau tak akan lolos dariku. Kau milikku, Long Hui. Long Hui meraung. Sambil berkata demikian, ia membentuk cakar dan melemparkannya ke arah suatu tempat di dekat Xiang Shaoyun. Kau menginginkan api inti bumi milenium. Tentu, aku akan memberimu sedikit rasa dari kekuatan api inti bumi milenium. Kobaran api, terangi tempat ini lagi, kata Xiang Shaoyun sambil tatapan gila muncul di matanya. Dia sepenuhnya mengaktifkan bintang ketiganya dan mulai menghantam lava di sekitarnya dengan serangan telapak tangan. Untaian kekuatan api yang mengerikan mengalir keluar, meningkatkan intensitas kekuatan api di dalam lava. Seketika, suhu lava melonjak ke tingkat ekstrim.
Long Hui masih menyerang sekitarnya secara acak ketika semua itu terjadi. Dia belum bisa segera menemukan Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia tidak dapat merasakan kehadiran manusia di dalam lava, dan dia juga tidak menyangka bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah akan berada di dalam lava. Tepat ketika dia hendak melancarkan serangan baru, dia menyadari perubahan suhu di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah api inti bumi milenium akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya? Long Hui bertanya dalam hati. Tanpa ragu-ragu, dia mencakar ke arah Xiang Shaoyun dengan seluruh kekuatannya. Lebih dari 10 serangan cakar dilancarkan berturut-turut. Setiap cakar sangat kuat, dan jangkauan cakarnya juga meluas. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak punya tempat lagi untuk melarikan diri. Dia mengertakkan giginya dan mempersiapkan diri. Untungnya, lava tersebut telah menahan sebagian serangan Long Hui, mengurangi kekuatan serangan yang benar-benar mencapai Xiang Shaoyun. Meskipun demikian, cakar yang melemah masih cukup untuk menyulitkannya. Kena kau. Long Hui adalah seorang veteran dalam pertempuran dan mampu segera mendeteksi kekuatan api inti bumi milenium yang terpancar dari Xiang Shaoyun. Cakar itu mencengkeram Xiang Shaoyun dan menyeretnya melawan kehendaknya. Xiang Shaoyun tidak lagi memiliki harapan untuk tetap bersembunyi. Karena itu, ia melepaskan seluruh kekuatannya, menyebabkan kemampuan bertarungnya langsung meningkat pesat. Pada saat yang sama, kekuatan Yun Flame juga didorong hingga batas maksimal. Kau menginginkan api inti bumi milenium. Ambil saja, teriak Xiang Shaoyun. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak diseret ke arah Long Hui, api Yun meledak sepenuhnya dan memenuhi area tersebut dengan kekuatan api yang sangat besar. Dor! Dor! Kekuatan api alami di sekitar mereka seketika digantikan oleh kekuatan api inti bumi milenium itu sendiri. Dalam sekejap mata, suhu mencapai titik yang bahkan para ahli alam raja pun tidak dapat menahannya. Kehadiran agung yang melindungi Long Hui mulai hancur berantakan. Bahkan baju zirah kelas rajanya pun menunjukkan tanda-tanda disintegrasi karena retakan mulai muncul di permukaannya. Wajah Long Hui muram saat dia berteriak, mustahil. Api inti bumi milenium tidak mampu berbicara. Siapa? Siapa yang telah memanen api inti bumi milenium? Dia tidak ingin berada di dalam lahar sedetik pun lebih lama lagi. Dia harus segera pergi. Jika tidak, dia akan terbakar sampai mati. Meskipun begitu, dia ingin mencakar Xiang Shaoyun untuk terakhir kalinya sebelum pergi, karena dia masih enggan menyerah pada api inti bumi milenium itu. Sayangnya, kekuatan api yang dilepaskan oleh api Yun terlalu dahsyat. Dia tidak mampu bertahan sedetik pun lebih lama dan terpaksa mengurungkan niatnya. Karena kau sudah di sini, tetaplah di sini, kata Xiang Shaoyun. Dengan kilatan kejam di matanya, dia mengaktifkan ikat kepala jiwa naga neter miliknya. Dan untuk mengaktifkan ikat kepala jiwa naga neter, tentu saja dia harus terlebih dahulu melafalkan mantra kutukan jiwa naga neter. Sebuah mantra kuno dan aneh yang tak dapat dipahami mulai keluar dari mulut Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, satu demi satu simbol aneh melayang keluar dari mulutnya. Setelah itu, ikat kepala jiwa naga neter di kepalanya tiba-tiba terbang keluar dan langsung menuju ke arah Long Hui. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.